tasain yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Dark City tahun 1998. Dalam salah satu wawancara, sutradara kawakan Indonesia yakni Mas Joko Anwar pernah mengatakan jika film ini merupakan salah satu film favorit dan terbaik versi beliau, sehingga saya menjadi penasaran dengan film ini yang jujur saya belum pernah menonton film ini sebelumnya. Seberapa menarik dan serukah film ini? Langsung saja pasang handsfree, semitiskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Trot. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Murdoch. Ini orangnya. Murdoch terbangun di dalam bak mandi dengan kondisi hilang ingatan tanpa mengingat apa-apa. Dia tak sengaja menjatuhkan ikan berisi akuarium, lantas meletakkan ikan tersebut ke dalam air di bak mandi. Ketika berpakaian, Murdoch pun menemukan sebuah kartu bertuliskan Cell Beach yang tak lama kemudian ada sebuah telepon dari seseorang yang mengaku dirinya adalah seorang dokter. Ini bebangusnya. Si dokter berkata jika ingatan Murdoch telah dihapus oleh beberapa orang yang melakukan eksperimen kepada dirinya. Alih-alih ingin membantu Murdoch mengungkapkan apa yang sebenarnya telah terjadi, Murdoch justru keburu dibuat shock dengan penemuan mayat seorang wanita yang membuatnya segera pergi dari sana. Hello? Are you there? Murdoch pun pergi ke lobi yang kebetulan saat itu waktu menunjukkan pukul 12.00, lebih tepatnya semua jam berhenti di jam 12.00, yang mana semua orang nampak tidak sadarkan diri terkecuali hanya Murdoch seorang. Tak lama setelah jam bergerak, semua orang pun serentak bangun, yang dimana si penjaga motel mengatakan jika Murdoch sudah 3 minggu lamanya menginap di sini. Yang ketika melihat buku tamu, Murdoch akhirnya mengetahui jika namanya adalah J. Murdoch. Ketika sedang berjalan, Murdoch pun mencoba untuk menebak-nebak nama depannya yakni J. Murdoch. Ada Jason, Jajang, Junaidi, Japilus, dan lain-lain, hingga dia teringat dengan channel YouTube IQ7 dan berhasil mengingat jika nama depannya adalah John Murdoch. J something Murdoch? My name's Jason Murdoch, John Murdoch. Like the lazy ocean hugs the shore. Sementara itu kita akan dibawa ke sebuah bar yang di situ ada seorang penyanyi cantik yang merupakan istri dari si John. Dia bernama Emma. Saat itulah Emma diberitai jika ada seseorang yang ingin menemuinya, yang ternyata itu adalah si dokter yang tadi sempat menelpon si John. Saat sudah bertemu, si dokter pun mengaku jika dirinya adalah dokter pribadinya si John. Dia beberapa kali mendatanginya untuk mengurangi rasa cemas atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Emma, karena diketahui bahwa Emma telah berselingkuh dengan pria lain dan John memilih untuk menghindar darinya. John told you what happened. Yes. I understand how difficult this must be for you. Si dokter juga menjelaskan jika John memiliki semacam kondisi hilang ingatan dan delusi ringan, yang inti daripada pertemuan ini adalah Emma diminta langsung menghubungi si dokter jika suatu saat John menemuinya. Do you understand? It is imperative that I be the first one to reach him. Beralih ke TKP tempat John tersadar tadi, di situ ada seorang inspektur bernama, kita panggil saja si inspektur. Ini cucungiknya. Beliau bersama anak buah mulai menyelidiki satu persatu petunjuk yang sementara mereka menetapkan jika si John lah pelaku atas kasus pembunuhan ini. J. Murdoch stops to save a dying fish. Emma pun dipanggil ke kantor polisi untuk bertemu langsung dengan Pak Inspektur, di mana Emma sama sekali tidak percaya jika suaminya telah membunuh seorang wanita, apalagi ketika si inspektur memberitai bahwa John tidak hanya membunuh 1, tetapi 6 wanita pengencrit, sehingga Emma memilih untuk segera pergi dari sana. Made a mistake. Murdoch, if you'll just give me half a second. Kembali ke John yang masih belum ingat apa-apa. Saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita, mohon maaf, semacam wanita malam yang dalam bahasa halusnya wanita pengencrit. Berkat bantuannya, John pun bisa lolos dari 2 polisi yang sempat curiga dengan gerak-geriknya. Killer out there in case you hadn't noticed. Maybe you should be out looking for him instead of cooling your heels, huh? John pun dibawa ke tempat tinggalnya dan dianggap sebagai customer yang punya banyak uang. Tetapi ketika si wanita pengencrit mulai menanggalkan pakaiannya, John pun segera pergi dari sana karena sudah tahu hal apa yang akan terjadi selanjutnya, yakni zina, dan itu tidak baik untuk kesehatan si Jason kecilnya. I'll be right out. Satu-satunya petunjuk yang dia miliki saat ini hanyalah kertas menggambar Cell Beach, yang mungkin lokasi ini bisa menjawab semuanya tentang siapa dirinya dan apa yang telah terjadi, di mana John tak sengaja melihat papan reklame bertuliskan Cell Beach. Lantas dia pun naik ke atas berharap akan ada jawaban di sana.
Namun tiba-tiba muncullah beberapa pria berkulit pucat dengan berpenampilan serba hitam yang ketika John bertanya, "Siapa kalian?" mereka justru bertanya balik, "Siapa dirimu?" Lah, salah satu dari mereka pun melakukan semacam hipnosis seperti yang sering dilakukan oleh Mas Uyakuya, yaitu dengan mengatakan, "Tidurlah," sambil mengangkat satu tangannya. Dan apa yang terjadi? Mereka sangat dibuat terkejut saat mengetahui hipnotisnya tidak bekerja kepada John, dan justru malah si John lah yang melakukan hal luar biasa, di mana si John ini ternyata memiliki semacam kemampuan telekinesis atau psikokinesis, yakni memanipulasi objek dengan pikiran, yang hal itu dibuktikan dengan runtuhnya papan dan kematian salah satu dari mereka. Saat itulah John melihat ada sesuatu yang keluar dari kepala jasad orang tersebut, entah makhluk apa itu, tapi sekilas terlihat seperti ubur-ubur di kartun SpongeBob berbentuk jelly tapi memiliki banyak tentakel. Namun makhluk tersebut seketika binasa ketika tubuhnya terkontaminasi langsung dengan udara. Beralih ke Emma yang diantar pulang oleh si inspektur, beliau berpesan agar Emma segera menghubunginya apabila bertemu dengan si John. Setelah itu Emma pun dipersilahkan untuk masuk dan istirahat. Berkat alamat yang dibawa dalam sakunya, John terlihat sudah berada di rumah Emma, sedang duduk menunggunya datang hanya untuk mengetahui siapa dia yang sebenarnya dan apa yang telah terjadi. Namun Emma yang sama-sama tidak tahu pun justru bertanya balik, yang membuat percakapan mereka menjadi tidak parugu. I have lost my mind, but whoever I am, I'm still me, and I'm not a killer. I don't understand. I met her outside an automatic. Saat itulah muncul si inspektur yang ternyata belum pulang dari tadi, sehingga ketika melihat si John, beliau pun sangat ingin sekali untuk menangkapnya. Tak ingin sang suami ditangkap atas tuduhan yang belum pasti, Emma pun menyuruh John untuk lari, sementara dirinya akan menahan bapak inspektur. Dan untuk kedua kalinya John pun menunjukkan kemampuan telekinesis luar biasanya, yang ketika dalam keadaan terdesak, John mampu meng-create atau menciptakan sebuah pintu dadakan sehingga dia bisa dengan mudah kabur dari sana. Dalam pelariannya menggunakan mobil taksi, John pun bertanya kepada si supir, "Apakah kamu tahu tentang pantai bernama Shell Beach?" Si supir pun menjawab dengan lantang, "Tentu saja Bos Q." Tetapi anehnya, ketika ditanya kemana jalan atau arah menuju ke sana, si supir menjawab bahwa dirinya tidak ingat dan tidak tahu kemana jalan menuju pantai tersebut. That's funny. I can't seem to remember if it's Main Street West or the Cross. Merasa sudah cukup jauh dari si inspektur, John pun turun dari taksi dan melihat kartu tersebut yang di belakangnya terdapat sebuah nama, yakni Carl Harris. Lantas dia pun pergi ke wartel terdekat dan berhasil menemukan nama sekaligus alamat tempat tinggal Carl Harris di buku tersebut. There's Carl. John kemudian menghampiri seorang penjual koran untuk bertanya mengenai arah menuju tempat tinggal Carl Harris, di mana John cukup dibuat heran saat melihat wajah si penjual koran mirip sekali dengan om resepsionis yang kita lihat tadi di awal film. Setelah naik kereta api dan melakukan perjalanan selama 12 jam lamanya, John akhirnya sampai di rumah tempat tinggal Carl Harris. Di situ beliau nampak senang dengan kedatangan John, yang ternyata Carl Harris ini adalah paman dari si John alias kakak dari ayah kandungnya. I looked after you. You don't remember that, really? Glad to have you back, Johnny. Even if it is for just a night. Paman Carl pun menunjukkan foto masa kecil si John, yang di situ dia melihat bekas luka bakar pada lengannya, yang ketika ditanya, Paman Carl mengatakan jika John pernah mengalami insiden kebakaran yang membuat tangannya terluka. Tetapi ketika John periksa, tangannya saat ini tidak ada bekas luka bakar sama sekali, sehingga John menganggap foto-foto tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kebohongan atau rekayasa semata. It means these are all lies. You burnt your arm pretty bad in a fire. Sejak John tersadar di bak mandi, banyak sekali kejadian aneh dan tidak masuk akal, seperti jam yang berhenti di pukul 12.00 dengan semua orang yang tertidur, lalu orang-orang berpenampilan serba hitam yang entah siapa mereka, kemudian kekuatan telekinesis yang muncul begitu saja, dan wajah penjual koran yang mirip sekali dengan om resepsionis. Namun yang tidak kalah aneh adalah selama si John mencari petunjuk dan melakukan pelarian, matahari tidak pernah muncul, siang hari belum juga datang, yang padahal si John terus terjaga selama lebih dari 24 jam lamanya, dan kondisi langit tetap saja gelap, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kota ini. You're tired, anything's possible. Look, Ketika si John sedang berada di kamar lamanya, Paman Carl pun segera menghubungi Emma yang kebetulan saat itu sedang masih bersama si inspektur agar segera datang ke sini dan menjemput si John, karena ternyata mereka menganggap jika si John telah mengalami delusi parah dan mengira jika banyak hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Keep him there and I'll be right over. I'll try.
John pun memergoki percakapan tersebut dan segera pergi dari sana karena merasa tidak ada orang yang percaya dengan apa yang dialaminya. Yang ketika jam menunjukkan pukul 12.00, semua orang pun seketika tertidur. Kendaraan-kendaraan mendadak berhenti, terkecuali si John yang masih bolotot dan menyaksikan sesuatu yang lebih tidak masuk akal lagi ketika bangunan-bangunan di sekitarnya bergerak sendiri dan berubah bentuk seolah dunia di sekitarnya bukanlah realita. Hello? Wake up! Hey! Can anybody hear me? Saat itulah John kembali didatangi oleh orang-orang berkulit pucat yang berusaha untuk membunuhnya. Beruntung ada Emma dan inspektur yang datang tepat waktu hingga dia berhasil kabur dari sana. Sesampainya di kantor, inspektur langsung melakukan interogasi untuk mengetahui motif di balik pembunuhan yang John lakukan. Alih-alih mendapat jawaban, si inspektur justru semakin dibuat bingung dengan pertanyaan John tentang apa aktivitas terakhir yang mereka lakukan di siang hari, di mana si inspektur pun berkata, "Iya juga ya, matahari sepertinya tidak ada di tempat ini," di mana John mulai mengungkapkan keanehan demi keanehan yang dia alami di kota ini, termasuk kekuatan yang dia miliki yang membuat si inspektur tertakjub dibuatnya. Tak lama muncullah Emma yang datang untuk menjenguk. Dalam percakapan tersebut, John tak sengaja mendengar jika Emma pernah menemui dokter yang mengaku dokter pribadinya si John. Emma pun memberikan alamat tempat tinggal si dokter, berharap dia memiliki jawaban atas semua pertanyaannya saat ini, di mana si inspektur sendiri pun setuju untuk membantunya setelah dia melihat langsung kekuatan yang John miliki dan mulai percaya jika semua yang dikatakan si John adalah kenyataan. Someone just wants us to think it did. John pun berhasil menemui si dokter, di mana beliau langsung to the point tanpa banyak basa-basi dengan mengatakan jika si John adalah subjek percobaan mereka. Bahkan tidak hanya si John, tetapi semua orang yang ada di kota ini merupakan subjek percobaan orang-orang berkulit pucat tersebut. That you are the subject of their experiment. We all are. Dan apabila John ingin mengetahui semuanya dengan jelas, si dokter menyuruh John untuk menyuntikkan sebuah serum yang bisa membuka tentang kebenarannya, di mana si dokter mengatakan jika waktunya tidak banyak sehingga John harus segera menyuntikkan serum tersebut sebelum semuanya terlambat. Saat itulah muncul si inspektur yang balik mengancam si dokter karena bisa saja si dokter ini ada hubungannya dengan mereka atau mungkin saja orang suruhan mereka. Lantas John pun meminta si dokter untuk mengantarkannya ke Shell Beach yang semua orang tahu tempatnya tapi tidak tahu jalannya. That's where you want to go, isn't it? The ocean. Guess I'll just have to hold on to it for safekeeping. Dan pada saat yang bersamaan, Emma pun didatangi oleh orang-orang pucat itu yang tentu saja alasan mereka mendatanginya untuk mencari tahu kira-kira kemana perginya si John. Kembali ke si John yang sudah sampai di ujung daratan, mereka bertiga pun naik perahu kecil sesuai dengan perkataan si dokter yang di situ dia mulai menceritakan bagaimana semua ini berawal. Semuanya dimulai dengan kegelapan, kemudian muncul orang-orang pucat yang menculik semua orang dan membawanya ke tempat ini. Dan Anda mungkin akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui jika orang-orang pucat itu merupakan ras alien. Mereka mengambil tubuh manusia mati untuk dijadikan cangkangnya atau kendaraannya, di mana sosok atau bentukan si alien sendiri sudah kita lihat tadi ketika si John berhasil membunuh salah satu dari mereka, yakni berbentuk semacam jelly atau ubur-ubur bikini bottom. Kota ini dan semua orang di dalamnya merupakan sebuah eksperimen di mana mereka mencampur dan menggabungkan ingatan mereka semua sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami keunikan umat manusia. They mix and match our memories as they see fit, trying to divine what made when they first brought us here. They extracted what was in us. Hari ini mungkin si inspektur menjadi seorang inspektur, tetapi di waktu lain bisa saja dia menjadi seorang tukang tambal ban, sama seperti yang dilihat oleh si John ketika mendapati seorang penjual koran wajahnya mirip sekali dengan resepsionis. Ternyata itu bukanlah kebetulan, melainkan orang itu adalah orang yang sama tetapi ingatannya telah diganti. The next, someone entirely different. These do bring back memories, even a lost wallet. They may observe the results. Satu hal yang menarik, para alien ini memiliki kemampuan telekinesis yang membuat mereka bisa merubah struktur bangunan, membuat semua orang tertidur secara bersamaan, dan membuat tubuhnya melayang di udara. Yang hal tersebut mereka lakukan tepat pada pukul 12.00, di mana para alien di bawah tanah secara serentak menggabungkan kekuatan mereka, sehingga kekuatannya menjadi cukup besar dan mampu merubah kota ini secara total dan besar-besaran hanya dalam waktu sekejap saja. Lantas, apa tujuan dari eksperimen ini? They're dying, you see. Their entire race is on the brink of extinction.
Diketahui jika ras alien ini sedang sekarat, tubuh jelly mereka sangat rentan sekali dengan kondisi ekstrim, salah satunya oksigen, yang hal itu dibuktikan ketika John berhasil membunuh salah satu dari mereka, dan alien itu keluar dari kepala atau cangkangnya, langsung binasa setelah terkontak langsung dengan udara. Nah, eksperimen ini merupakan sebuah rangkaian penelitian untuk mengetahui setiap individu seorang manusia ketika umat manusia dianggap spesial karena bisa beradaptasi, survive, dan berevolusi tergantung kondisi dan situasi. Yang mereka inginkan adalah ingatan kita yang dianggap sebagai jiwa, bagaimana cara kita berpikir, cara kita bertahan hidup, sehingga mereka terus membuat skenario yang berbeda-beda setiap hari dan mengambil ingatan tersebut setiap pukul 12.00, yang dengan kata lain, semua orang yang ada di kota ini telah mengalami kehidupan yang berbeda-beda selama berada di tempat tersebut. Our souls, that makes us different from them. They think we can save them. The city, everyone in it, is their experiment. Dari semua manusia yang dijadikan subjek percobaan, hanya si dokterlah yang dipilih untuk menjadi staf ahli mereka, karena para alien ini masih memerlukan satu manusia untuk bisa memahami cara berpikir seseorang. Namun ketika si dokter ditanya siapakah diri kita sebelumnya, si dokter pun tidak bisa menjawab itu karena dia juga telah dihapus masa lalunya sebelum dijadikan ilmuwan atau staf ahli di organisasi alien tersebut. Can you imagine what it is like being forced to erase your own past? Nah, kembali ke kasus si John yang memiliki kekuatan telekinesis sama seperti para alien itu. Entah bagaimana caranya, setelah John ratusan kali diganti kehidupannya, otak si John mengalami evolusi yang sangat pesat sehingga membuat dia mampu memiliki kemampuan layaknya para alien. Sehingga ketika para alien ini mengetahuinya, John dianggap sebagai ancaman yang harus dimusnahkan karena bisa membahayakan eksperimen ini, termasuk kaum alien itu sendiri. They control everything here, even the sun. You have developed their ability to tune. That is how they change. Kembali ke perjalanan, mereka bertiga akhirnya sampai di ujung jalan yang di situ si John masih harus berjalan kaki melewati tembok sempit yang ketika melihat sebuah pintu dan mengira jika di luar sana adalah pantai Shell Beach, betapa terkejutnya John ketika dia hanya mendapati sebuah poster besar yang ditempelkan pada tembok pembatas. Penasaran dengan apa yang ada di balik tembok itu, John dan inspektur pun bersama-sama mencoba untuk merobohkannya. Meski sempat dilarang oleh si dokter, mereka pun tetap melakukannya. Yang kali ini mereka akan sangat amat lebih dibuat terkejut saat melihat jika di luar sana ternyata adalah angkasa luar atau luar angkasa. Saat itulah muncul para alien bersama si Emma, di mana terjadi pertarungan yang membuat si inspektur dan satu alien terhempas keluar dari tembok sekaligus dinding perisai pelindung kota ini, di mana Anda semua yang ada di rumah tidak akan kalah dibuat terkejutnya saat mengetahui jika kota ini tidak lebih dari hanya sebuah pesawat luar angkasa milik bangsa alien tersebut. Karena Emma diancam, John terpaksa mengikuti kemauan mereka untuk dibawa ke markas alien di bawah tanah. Dan inilah dia sang gegedug alias ketua para alien, di mana saat semua rakyat alien setuju untuk membunuhnya, si ketua pun memiliki pemikiran lain atau gagasan lain, yakni dengan mengambil ingatan si John yang dianggapnya sebagai pencapaian tertinggi percobaan ini, di mana si John yang mampu berevolusi sangat pesat pun dianggap sebagai jiwa atau ingatan yang sempurna, yang menurut si ketua alien, ingatannya mungkin saja bisa membantu memecahkan permasalahan akan kepunahan yang sedang kaum mereka hadapi saat ini. Time to be one with John Murdoch. We no longer need the other subjects. The time for study. Si dokter pun diminta untuk mengambil ingatan si John dan menggantinya dengan ingatan yang baru. Namun tanpa alien sadari atau tanpa alien ketahui, umat manusia memiliki sebuah kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, yaitu berbohong dan berkhianat. No more disobedience. I'm sorry, John, so they can share your soul. Si dokter selama ini diam-diam sudah menciptakan serum berisi ratusan ingatan yang bisa membuat seseorang yang disuntik seolah sudah melewati kehidupan lama, yang dengan kata lain, serum ini bisa membuat seseorang belajar atau mempelajari sesuatu dalam waktu singkat. Yang isi daripada serum itu sendiri adalah tutorial tentang kekuatan telekinesis dan cara untuk meningkatkan kemampuannya. Been fabricated to teach you about the strangers, give you a lifetime of knowledge. Something's wrong. But you must concentrate. Alhasil, ketika si John siuman, dia pun langsung bisa melepaskan ikatannya dengan sangat mudah. Kemudian adu kekuatan secara langsung dengan ketua para alien, yang dimana kekuatan mereka berdua menciptakan sebuah bola energi yang sangat besar dan tak sengaja menghancurkan markas para alien sampai-sampai menghancurkan permukaan kota di atasnya.
Pertarungan pun dilanjutkan di atas kota di mana John kini bisa melayang di udara layaknya Superman atau manuk piit. Si ketua alien pun melemparkan pisau tetapi berhasil ditahan oleh si John, dan justru si ketua alienlah yang maut dengan cara yang cukup mengenaskan. Setelah semua alien binasa, John pun kembali ke si dokter untuk menanyakan keberadaan Emma. Namun sangat disayangkan, Emma kini sudah memiliki kehidupan baru karena sebelum kejadian barusan, dia sudah disuntik dengan ingatan yang baru dan si dokter tidak bisa berbuat apa-apa karena tempat penyimpanan ingatan lama Emma sudah hancur bersama markas para alien ketika si John bertarung dengan si ketua alien barusan. I'm sorry. What are you going to do now? Si dokter pun mengatakan jika sekarang John memiliki kekuatan telekinesis setara dengan 500 kekuatan alien, sehingga hanya dengan sendiri saja John bisa merubah struktur kota ini sesuka dan semau dia sendiri. Dengan kekuatannya, John pun membuka penutup saluran air sehingga membuat air memenuhi pinggiran pesawat ini sampai di batas dinding perisai pelindung, yang hal tersebut secara tak sengaja telah membuat impian para maniak teori konspirasi menjadi kenyataan, yaitu bumi datar, bahwa ada sebuah jalan buntu di ujung lautan sana. Tak hanya membuat lautan, John juga berhasil menggerakkan dan membalik kota ini menghadap matahari, yang mana alasan kota ini selalu gelap dan selalu malam hari adalah karena para alien ini takut dengan sinar matahari yang bisa membuat mereka binasa. Jangankan sinar matahari, terkontaminasi oksigen saja mereka akan langsung mati. Meski masih belum bisa mendapat jawaban tentang seperti apa masa lalunya atau dari mana mereka berasal, setidaknya John sekarang bisa hidup normal dengan kota yang bisa dia kreasikan sesuka hati layaknya game open world tapi versi modnya, jadi bisa di-cheat. Meskipun Emma tidak mengingatnya, John tetap menemuinya sambil menikmati laut buatan sendiri, dan mulai sekarang hubungan mereka akan berjalan normal meski harus memulai semuanya dari awal. I'm Anna, by the way. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Dunia ini penuh dengan drama dan sandiwara seperti sebuah drama yang ada di televisi. Kadang kita sangat sulit menebak jalan ceritanya, apalagi mengetahui akhir ceritanya, karena ceritanya terkadang mudah berubah-ubah tergantung situasinya. Namun kita semua pastinya tahu bahwa drama itu tidak lepas dari kepura-puraan dan kepalsuan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hidup itu tidak perlu banyak drama, karena tidak pakai drama pun hidup ini sudah rumit. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tali kolor cucu Thanos. Cuau, cuau, cuau.